warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rika Silvani, SSI MSI, salah satu dosen tetap di program studi agribisnis kelapa sawit di Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, yang merupakan salah satu politeknik di bawah naungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Rumpun ilmu saya adalah salah satu rumpun ilmu terapan dengan ilmu cabang kimia organik dan kimia bahan alat. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah oleopangan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen di tahun 2026, yaitu persyaratan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu PDD-UKT-PT, khususnya di akses pengajaran, di mana saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah oleopangan dengan kode mata kuliah AHOP 2001. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi agribisnis kelapa sawit di Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Mata kuliah ini memiliki bobot 1 SKS praktek dan 1 SKS di teori selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang saya gunakan adalah bahasa Indonesia, di mana mata kuliah oleopangan bertujuan untuk membekali mahasiswa agar menguasai teori-teori dan konsep hilirisasi produk kelapa sawit jalur oleofood kompleks. Pada mata kuliah oleopangan ini akan membahas tentang hilirisasi minyak sawit dalam jalur oleopangan atau oleofood kompleks, yaitu pengolahan produk industri refinery untuk menghasilkan produk antar oleopangan atau intermediate oleofood sampai pada produk jadi oleopangan atau oleofood product, di mana capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK program studi D3 Agribisnis Kelapa Sawit yang dibebankan pada mata kuliah oleopangan adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep hilirisasi produk kelapa sawit jalur oleofood kompleks, di mana CPMK akan diturunkan menjadi sub CPMK yang nantinya akan menjadi bahan kajian untuk bahan ajar, yang terdiri dari 8, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menggambarkan turunan industri kelapa sawit di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sifat fisika dan kimia minyak sawit. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggambarkan konsep sistem koloid pada oleofood kompleks. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kegunaan culinary fat dalam bidang pengolahan kelapa sawit. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi confectionery fat dalam memproduksi cocoa butter. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan kegunaan bakery fat dalam pembuatan makanan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan proses fungsional fat bidang pengolahan kelapa sawit. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan proses nutraceutical fat dalam menghasilkan minyak merah. Metode pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah student center learning, yang merupakan yaitu berupa ceramah, problem learning, dan collaborative learning.
Adapun sistem penilaian yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah dengan 10% untuk kehadiran mahasiswa, 20% untuk penugasan yang terdiri dari latihan, kuis, makalah, presentasi kelompok, dan keaktifan mahasiswa berdasarkan rubrik penilaian. Serta 20% untuk nilai ujian tengah semester dan 50% untuk ujian akhir semester. Penilaian akhir mahasiswa terhadap mata kuliah ini dinyatakan dengan huruf sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Demikian informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah oleopangan untuk mahasiswa program studi D3 Agribisnis Kelapa Sawit di Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di kelas. Sekian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dirian ini sehat? Makanya kita sebelum mulai perkuliahan materi tentang sistem emosi ini kita terlebih dahulu berdoa ya. Percaya kita masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Jadi hari ini kita masuk ke materi sistem emosi, ya. Jadi ada yang masih ingat ya materi kita yang sebelumnya tentang sifat kimia dan tentang sifat fisika dari minyak. Sampai bisa menjawab sifat kimia atau sifat fisika dulu ya? Sifat fisika siapa? Oh ya, Jen, coba Jen. Sifat fisika minyak sawit dapat dilihat dari warnanya, aromanya, terus sedikit cair, gigi, berjenis, mungkin asap, nyala ya. Iya, tahu. Ada yang tahu dengan sifat kimia dari kelapa sawit? Minyak kelapa sawit atau minyak? Iya, boleh. Sifat kimia minyak sawit dapat dilihat dari yang pertama itu ada bilangan gabungan, bilangan nubul, bilangan atom, bilangan ester, dan bilangan klorofil. Iya, baik. Itu ya mata kuliah kita materi minggu lalu tentang sifat fisika dan sifat kimia dari minyak kelapa sawit. Kita berfokus kepada minyak kelapa sawit ya. Jadi materi kita ini tentang sistem emosi di bawah mata kuliah tentang oleopangan ya. Di sini capaian pembelajarannya ada beberapa jenis. Sebelum kita capaian pembelajaran kita dulu ya. Kasih aksennya dulu. Oke, nanti aksen dikirimkan ya ke teman-temannya. Udah, kita masuk ke materinya ya. Jadi kita mulai perkuliahannya ya. Jadi tentang sistem emosi ini ada capaian pembelajaran ada 5 poin. Poin pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari emosinya. Nah, yang kedua, mahasiswa itu mampu menjelaskan prinsip emosi, dan yang ketiga, mahasiswa itu mampu menjelaskan kombinasi emosi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pembentukan emosi, dan yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan stabilisasi emosi. Di sini nampak ya gambaran-gambaran tentang produk kelapa sawit. Ya, di situ ada apa aja? Ada es krim, coklat, itu produk panganan yang mengandung minyak kelapa sawit. Nah, ada di situ, apa ya? Oke, kita lanjut. Jadi makanan dalam bentuk emosi itu adalah suatu sistem yang terdiri dari fase dispersi dan fase terdispersi. Jadi fase dispersi itu fase yang dinyatakan dengan fase kontinu. Sedangkan yang terdispersi dia fase yang diskontinu. Jadi suatu dispersi itu sederhana itu ada contohnya apa? Dapat lihat di situ ya. Contohnya larutan gula, larutan protein. Larutan protein yang sehari-hari apa? Seperti susu. Kalau secara kompleksnya dia adalah whipped cream, ya, yang terdiri dari banyak
Bedanya molekul dan yang ketiga dan partikelnya. Oke. Contoh emulsi makanan lainnya yang sering kita jumpai ada santan, ada wafah, ada mentega, margarin, mayones, susu, spaghetti dan es krim. Sudah tahu ya? Itu sering kita jumpai. Walaupun kita tidak tahu itu adalah proses emulsi. Nah, di sini ada contoh lain untuk proses emulsi ya. Di situ ada larutan dari jeruk atau lemon. Di sini ada air, ya. Jadi dia dilakukan mix, dicampur, diaduk. Bisa dia menggunakan alat, bisa dia tidak menggunakan alat atau dipotong seperti itu. Nah, dia akan mengalami larutan keruh, ya. Itu larutan keruh. Nanti bisa kalian perhatikan di rumah gimana bentuknya. Dan dia tidak homogen, ya kan? Dia tidak homogen seperti air dengan larutan gula tadi atau garam. Yang dia akan mengalami emulsi, ya, terdispersi dengan yang berdispersi. Jadi apa pengertian emulsi tersebut? Jadi emulsi itu adalah kumpulan uap atau lebih cairan yang tidak bisa tercampur secara homogen, tetapi dia bisa distabilkan dengan penambahan emulsi atau disebut dengan emulsi cair, ya. Jadi dia nampak homogen. Titik ya. Dari sini jelas? Jelas. Oke. Saya lanjut ya. Oke. Jadi di situ di emulsi itu ada dua fase. Ada dinamakan fase dispersi dan ada fase terdispersi. Apa perbedaannya? Jadi kalau fase terdispersi itu adalah zat cair yang terlarut sebagai partikelnya, ya. Dia bisa berbentuk kristal, bagian sel, tetesan cairan dan gelembung gas. Dia disebut dengan fase seperti ini. Selanjutnya dengan fase dispersi, ya. Fase dispersi di sini zatnya disebut dengan zat apa? Menjadi zat medium ya, sebagai pelarutnya, ya kan? Zat pelarutnya pada umumnya digunakan adalah air dan minyak. Minyak di sini kita gunakan secara khusus ya, minyak kelapa sawit. Jadi dia disebut dengan fase continuum. Oke, inilah kombinasi ya, kombinasi untuk emulsi yang disebut dengan fase kontinu dengan fase apabila dicampurkan. Salah satunya saja ya, misalnya dengan padat dengan cair, maka dia akan membentuk skim milk. Itu contohnya ya. Misalnya cair dengan cair, itu disebut dengan emulsi. Jadi dia bisa membentuk contohnya air. Kita lanjut di sini, mengerti? Di sini proses pembentukan emulsi ada yang dinamakan dengan oil in water emulsi dan water in oil emulsi. Di sini diagram dapat terlihat ya, yang mana dia minyak di dalam air dan air di dalam minyak, ya, dengan simbol O/W, ya. Dan yang satu lagi W/O. Jadi karakteristiknya juga berbeda. Jadi karakteristik yang untuk air, minyak yang di dalam air itu dapat menghantarkan listrik, ya. Di situ dapat menghantarkan listrik. Sedangkan yang air yang di dalam minyak dia disebut dengan pelarut atau solvent, gitu ya. Contohnya beda pada sini dilihat, kalau misalnya minyak yang di dalam air itu susu, santan, es krim, sedangkan yang air yang di dalam minyak dia berupa margarin ya. Nah, inilah penampakan antara minyak, air, sama emulsi cairnya di tengah-tengah ya. Di situ yang pertama ini water di dalam air, di dalam minyak, di dalam air. Yang kedua ini air yang di dalam minyak. Jadi penampakannya seperti ini, dia dilakukan mix, ya, maka dia bercampur. Di sini ada yang dikatakan dengan
hidrofilik dan lipofilik. Jadi di sini dikatakan ada yang di dalam minyak dan ada yang di dalam air. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Itu maksud dan perbedaan lipofilik itu. Oke, Mbak. Oke, Agus. Tanya bagus. Di mana hidrofilik itu dia suka dengan air, ya, suka dengan air. Sedangkan yang lipofilik dia suka dengan minyak, ya. Jadi dapat dibedakan ini ada ekor-ekor kayak seperti ini ya, atom-atom. Dia mana yang masuk, mana yang tidak menyukai air. Jadi ini contohnya dia tidak menyukai air. Jadi hidrofilik lebih kecil daripada lipofilik. Jadi dia menyukai minyak atau lemak, yang di sini dia menyukai air. Sampai sini paham? Lanjut ya, ini contohnya dari yang gambar di atas. Di atas ya. Ini ya, contohnya seperti ini, yang oil in water dan water in oil. Ya, sampai sini paham? Oke, lanjut. Jadi fase stabilitas itu harus sempurna, ya, di dalam fase pendistensi. Jadi caranya bagaimana melakukannya? Jadi dia harus diperkecil partikelnya. Dengan cara apa? Dengan penambahan energi ya dalam pembentukan ini ya, dalam pembentukan emulsinya. Jadi ditambahkan energi. Di situ dilakukan pengadukan di atas permukaan dengan adanya tegangan permukaan. Dengan tegangan permukaan di antara kabel permukaan, misalnya ada dengan menggunakan cawan ya, itu berbeda kan dengan permukaannya dengan luas cawannya. Jadi bisa dibedakan. Oke, kita lanjut ya. Stabilisasi untuk emulsi ya. Di situ ada penambahan selain cair dengan cair atau cair dengan gas dan dia seperti kombinasinya. Di sini harus ada stabilitasnya. Jadi yang pertama itu ada dikatakan dengan tegangan permukaan. Nah, kan sini jelas ya, cawan yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama itu mungkin sketsa untuk pertama kali ditambahkan, dan yang kedua terjadi perpisahan antara misalnya dengan yang air dengan yang jeruk nipis tadi, dan yang ketiga sudah dilakukan pengadukan ya. Lanjut, di sini ada tegangan permukaan yang terjadi apabila sudah ditambahkan emulsifier tersebut, adanya energi tarik menarik ya. Jadi misalnya dia seperti contohnya mayones, itu tidak mungkin ya, itu tidak mungkin. Nampaknya mungkin menjadi satu. Di situ ada penambahan zat baru yang disebut dengan emulsifier. Dan kita lanjut ke interaksi lagi. Jadi antara emulsi itu ada sistem emulsi yang tetap memerlukan kondisi yang bermuatan netral, ya. Dan yang kedua, substansi ion memberikan lapisan dan bermuatan sehingga seluruh permukaan emulsi menjadi netral. Itu yang membuat satuan produk itu menjadi homogen, gitu ya. Jadi nampaknya netral. Lanjut ke partikel halus. Jadi partikel kalau dari ketiga misalnya garam, rempah biasa, itu dapat menstabilkan melalui absorpsi ya. Baru keseimbangan tegangan ini dapat dilakukan dengan antara padatan dengan cairan, ya, air gitu ya. Ada yang keempat namanya makromolekul. Jadi makromolekul yaitu dia bersifat gam protein, gitu ya. Jadi di atas permukaan butiran itu untuk mencegah jadinya koalesis, itu terjadi perpecahan ya antara larutan satu dengan larutan yang lain. Gitu. Itulah fungsi makromolekul. Sampai di sini paham? Paham? Oke, paham. Jadi misalnya saya ada kasus ya. Misalnya apa yang terjadi pada reaksi selama penyimpanan? Misalnya di mayones kalian simpan dalam
freezer. Apa yang terjadi? Gimana? Jadi yang terdapat itu ada partikel yang selalu bergerak, gitu ya, menjadi tabrakan antara partikel satu dengan partikel yang lain, gitu ya, interaksi di dalamnya, ingredientnya, gitu kan, baru partikel yang mengenai gravitasinya sepanjang waktu. Jadi dia dibekukan, gitu kan, gitu ya. Ini saya memberikan ada beberapa tugas. Nanti kalian kumpulkan ya tugasnya di kode Google Classroom yang saya berikan. Nanti kalian kumpulkan untuk minggu pertemuan selanjutnya. Ya, saya dengan tepat waktu ya. Saya tarik kesimpulan. Apa ini yang harus? Jadi dia harus ada sistem yang menstabilkannya yang disebut dengan tegangan permukaan, interaksi ionik, pakai garam halus dan sampai di sini perkuliahan kita ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi kita minggu depan kita masuk ke materi culinary pack, ya. Jadi besok bisa dibaca-baca apa yang balasan teorinya. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Saintek dan Teknologi. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Kementerian Perindustrian dan Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, serta rekan sejawat dan rekan mahasiswa. Demikian yang saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.